Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Akuntansi, dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil UTS penganggaran di semester 6 ini. Saya Indiro Madani dan rekan saya yang lainnya ada Rizka Hamala, Fitriah Indah, Sumia, dan Desti Kristina. Baik, sekarang saya akan menjelaskan poin 1-4. Poin 1, menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim. Rasio to trend menggunakan metode Laskar. Di sini ada tahun 2016, 2017, 2018, sampai 2020. Kita mulai dulu dari hasil X kuadrat. Kalau ini penjualan ini udah ada ya. Dari soalnya penjualan sama X-nya itu tinggal dimasukkan saja. Nah, hasil dari X kuadrat itu dari X dikali X. Jadi, min 19 dikali min 19, jadi hasilnya 361. Dan hasil XY ini dari X, nilai X ini dikali penjualan. Jadi, penjualan dulu, penjualan dikali X. Jadi, dikali min 19, jadi totalnya min 418.000. Nah, sekarang yang ini. Hasil dari tren Y1. Itu didapat dari nilai A dan nilai B. Y1 itu jadi di sini. Nah, kita lihat rumusnya yang ini. A itu rumusnya sigma Y dibagi N. Jadi hasil 400 ini, hasil Y 490 dibagi dengan N. N-nya itu 20. Nah, N-nya 20 dari mana? Dari triwulan. Nah, di sini triwulannya dihitung 1 sampai 20. Itu ada 20 ya. Jadi, ini 490 dibagi 20, jadi hasilnya 24.500. Dan untuk menghitung nilai B juga, yang ini sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, berarti yang ini. Jadi hasilnya yang ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan indeks musim. Indeks musimnya yang ini. Nah, di sini dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Rumus Y yang ini dibagi 1 dan hasilnya itu dijumlah menjadi 98. Nah, yang ini ya. Jadi yang tadi yang Y1, yang hasil Y ini dibagi sama Y1. Ini per tahun. Jadi kan ini tahunnya, ini triwulannya. Jadi yang ini yang Y-nya. Yang Y-nya itu nanti dibagi dengan Y1. Jadi jumlahnya 98%. Nah, ini terus-terusnya. Seterusnya sama. Dan ini didapat variasi indeks musim. Ini 98 didapat dari mana? Dari 98 dibagi 94 dibagi 108 dibagi 92 dibagi 97 dan hasilnya 98%. Ini 400 dapat dari mana? Dapat dari ditambahkan semuanya. Lalu berikutnya yang kedua. Yang ini berikutnya menjelaskan tentang menghitung forecast penjualan tahun 2021.
Nah, ini total X ini jadi kita dilihat dari kan ini tahun 2020 ya. Ini forecast penjualan tahun 2021. Jadi kita lihat di tahun 2020. Nah, ini kan ini 19 nih. Jadi kalau makin ke bawah itu dia makin nambah, tapi dengan angka ganjil. Jadi habis 19 berarti 21, 21, 23, 25, dan 27. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Nah, cara menghitung tren 2021 ini, jadi yang 24.500 itu yang hasil Y ditambahkan 107. Jadi hasil yang ini. Nah, hasil yang ini tuh di hasil 24.500 ditambah 107. Ini kalau digenapin jadi 107 ya. Cuma ini nggak digenapin jadi 106,76 sekian. Nah, nanti ini dikali 21. Dikali 21 dan hasilnya jadi 26. Nah, nanti ini ke bawahnya sama, jadi beda dikalinya aja. Kalau ini pokoknya dikali X. Jadi dikali X, 21 dikali 23, kayak gitu. Jadi cara menghitung volume penjualan, salah, maksudnya tren 2021 itu yang hasil dari ini, yang A, hasil A ditambah hasil B, lalu dikali dengan X. Kayak gitu ya. Nah, ini selanjutnya sama seperti sampai ke bawah, kayak gini. Nah, berikutnya indeks musim. Kalau indeks musim yang ini tinggal di copy aja dari atas. Nah, dari sini ya. Nah, indeks musimnya ini dari sini, tinggal di copy ke sini. Ke sini. Jadi sama kan? Nah, volume penjualannya itu dari 98% dikali 98%. Jadi hasilnya ini. Kayak gitu. Berikutnya lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Volume penjualannya, yang ini, volume penjualan ini tinggal di copy paste aja. Dari sini. Volume penjualannya dari sini. Yang ini tinggal di copy paste aja ke yang ini. Nah, tinggal di copy paste aja yang ini ya di sini ya. Nah, di sini ada luar negeri sama domestik. Dan di sini juga ada distribusinya, ada bar chair sama cocktail high table. Nah, di sini. Di sini cara menghitung hasil unit. Hasil unit yang ini, hasil unitnya volume penjualan dikali persen.
jadi didapat hasil unit, dan seterusnya. Jadi volume penjualannya ini 26.111 rupiah dikali 8%. Jadi hasilnya akan 4.700, dan ini seterusnya ke sini dan sama juga ke sini. Jadi dilanjut. Gampang ya kalau misalnya udah ngerti, jadi enak. Nah, berikutnya langsung ke poin 4. Jadi ini tinggal kayak tadi aja, penjualan dikali persen penjualan dikali persen, kayak gitu. Terus hasilnya dikeunitin. Nah, ini hasil semuanya. Jadi ini total bulk cairnya di penjualannya ada 108.271 dan koktailnya ada 180.271. Hampir sama sih, cuma beda dari sini, dari yang ini. Kalau di luar negeri itu lebih besar ya kalau yang bar chairnya. Kalau buat yang domestiknya itu lebih besar di koktail. Nah, ini bisa dilihat, ini 19. Berikutnya di nomor 4. Nomor 4, menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Nah, ini di sini ada bar chair sama koktail. Ini jumlahnya didapat dari unit dikali harga. Jadi yang ini dikali harga per unit. Nah, nanti totalnya jadi segini. Dan itu sama berlaku semuanya. Jadi unitnya 4.700 itu dikali 150.000, jadi totalnya 740.986.729.000. Nah, ini sampai ke bawah sama caranya seperti itu. Dan ini total semuanya. Jadi ini total unitnya 97.444.000, ini harga dari unitnya 1 juta, ini jumlah bacer sama koktailnya jadi 10.718.850.316 rupiah. Ini di luar negeri dan ini di domestiknya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Hamal.